Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32% year on year. Angka ini memburuk dari kuartal pertama 2020 dan kuartal kedua 2019. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua 2020 mengalami kontraksi 5,32%. Angka ini lebih dalam dari perkiraan pemerintah yang berkisar minus 4,3%. Kepala BPS Suharyanto mengungkapkan jika dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2020, maka ekonomi Indonesia mengalami kontraksi minus 4,19%. Sementara itu secara kumulatif pada semester 1 2020, pertumbuhan hanya mencapai 1,26%. Menurut Suharyanto, efek pandemi COVID-19 dari masalah kesehatan hingga merembet ke masalah sosial dan ekonomi membuat ekonomi semakin terpukul. Dalam semua komponen penyumbang PDB, semua sektor mengalami kontraksi sangat dalam, kecuali pertanian yang masih tumbuh positif. Rilis BPS mengenai pertumbuhan ekonomi triwulan kedua tahun 2020. Jadi sekali lagi, perekonomian Indonesia pada triwulan kedua 2020 secara Y on Y dibandingkan dengan triwulan kedua 2019 mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Kalau kita bandingkan dengan triwulan 1 tahun 2020, Q2Q, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua ini juga mengalami kontraksi minus 4,19%, sementara kumulatifnya semester 1 2020 terhadap semester 1 tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,26%. Pada kuartal 2 2019, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05% dan kuartal pertama 2020 mencapai 2,97%. Pandemi COVID-19 juga menimbulkan goncangan ekonomi yang mengarah pada resesi global. Ekonomi beberapa mitra dagang Indonesia terkontraksi sebagai akibat pembatasan aktivitas penduduk untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Tiongkok pada kuartal kedua 2019 mencapai 6,2%, kuartal pertama 2020 minus 6,8%, dan kuartal kedua 2020 mencapai 3,2%. Amerika Serikat pada kuartal kedua 2019 mencapai 2%, kuartal pertama 2020 0,03%, dan kuartal kedua 2020 mencapai minus 9,5%. Singapura pada kuartal kedua 2019 mencapai 0,2%, kuartal pertama 2020 minus 0,3%, dan kuartal kedua 2020 mencapai minus 12,6%. Korea Selatan pada kuartal kedua mencapai minus 2,9%. Sementara Vietnam pertumbuhan ekonominya belum minus di kuartal kedua tahun ini. Sementara itu, Hong Kong pada kuartal kedua 2019 mencapai 0,4%. Kuartal pertama 2020 minus 9,1% dan kuartal kedua 2020 mencapai 9,0%. Uni Eropa pertumbuhan ekonominya jatuh cukup dalam mencapai minus 14,4%. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Suami Jaksa Pinangki Sirna Malasari AKBP Napitupulu Yogi Yusuf dimutasi. Mutasi dilakukan usai Pinangki terbukti melanggar disiplin karena bertemu terpidana korupsi Joko Chandra. Suami Jaksa Pinangki Sirna Malasari AKBP Napitupulu Yogi Yusuf dimutasi. Napitupulu yang sebelumnya bertugas di Bareskrim Polri kini menduduki jabatan baru di staf logistik Polri. Menurut Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiono, mutasi dalam rangka penyegaran organisasi. Pinangki merupakan jaksa yang terbukti melanggar disiplin karena pergi ke luar negeri tanpa izin sebanyak 9 kali sepanjang tahun 2019. Dalam salah satu perjalanan, Pinangki diduga bertemu terpidana korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Pinangki juga dijatuhi hukuman disiplin dengan tidak diberi jabatan struktural atau non-job. Kejaksaan Agung kini tengah menelusuri dugaan tindak pidana yang dilakukan Pinangki. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi menteri dengan nilai terbaik di Kabinet Indonesia Maju berdasarkan hasil survei akurat POL. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengalahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan selisih skor 0,13.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi menteri dengan nilai terbaik berdasarkan hasil survei Akurat Poll. Ketua Umum Partai Gerindra ini mengalahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dari hasil survei Akurat Poll, Menteri Pertahanan memiliki kinerja terbaik dengan nilai 6,57, disusul Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan nilai 6,44. Selanjutnya Menko Polhukam Mahfud MD dengan skor 6,22, Mendikbud 6,21 dan Kapolri 6,16. Sementara menteri yang memiliki nilai paling rendah adalah Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan 4 menteri lainnya adalah Menko Maritim dan Investasi, Menkumham Yasona Lauli, dan Menteri SDM Arifin Tasrif dengan skor 5,80. Sementara Kepala BKPM Bahlil Lahadiah dengan skor 5,80. Dalam survei ini, Akurat Poll melibatkan 1.200 responden dengan menggunakan multi-stage random sampling dengan tingkat kesalahan mencapai 2,8%. Adapun penilaian dalam survei ini menggunakan skor 1-10. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, PT Pindad gencar memproduksi kendaraan taktis berspesifikasi canggih bernama Maung. Artis Anang Hermansyah pun langsung memesannya dan menjadi warga sipil pertama yang bakal membeli Ratis Maung. 1.500 cc bisa manuver. Ini memang buat perang, makanya di atasnya ada turretnya tuh. Buat senjatanya tuh. Buat naruh senjata. Keluarga artis Anang Hermansyah berkunjung ke PT Pindad Persero Jakarta beberapa waktu lalu. Keluarga Anang mencoba langsung sejumlah kendaraan buatan Pindad, diantaranya Komodo, Maung, Badak, dan Anoa. Kita yang pertama ya? Yes. Beli ya? Confirm berarti Mas Anang sama Mbak Santi Pesan satu ya, yang ini. Sipil pertama yang sama insya Allah yang dua akan tadi. memiliki. Ya, Yeay! sipil pertama insya Allah akan memiliki Maung. Janji loh, janji utang. Siap. Anang dan istrinya Ashanti mengaku jatuh hati kepada kendaraan buatan Pindad, terutama kendaraan taktis Maung dan Komodo. Keduanya berencana membeli 2 unit Maung yang akan diproduksi untuk warga sipil. Anang akan menjadi warga sipil pertama yang membeli kendaraan Maung, harga 1 unit Maung dibanderol Rp600 juta. Kendaraan taktis Maung telah diuji coba Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di sirkuit Sentul Bogor, Jawa Barat Juli lalu. Prabowo memesan 500 unit Maung untuk operasional komandan batalion. Nama Maung yang dalam bahasa Sunda berarti harimau diberikan langsung oleh Prabowo. Maung merupakan kendaraan taktis berpenggerak 4 roda yang digadang-gadang bisa bertahan di wilayah perbukitan. Secara spesifikasi, Maung ditujukan untuk pertempuran jarak dekat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap petugas medis, masyarakat Indonesia terus menyalurkan bantuan melalui MNC Peduli. Tidak hanya alat pelindung diri, bantuan berupa makanan siap saji juga diberikan masyarakat untuk memenuhi asupan dan nutrisi harian para petugas medis sebagai garda terdepan melawan virus corona. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tugas wajib bagi prajurit marinir Angkatan Laut. Tidak hanya dengan cara bertempur di medan perang, para kesatria Baratunguni juga memiliki tugas operasi non-tempur, salah satunya di bidang kesehatan. Mengapresiasi peran Korps Marinir, MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia menyalurkan makanan siap saji untuk tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Makanan ini diharapkan bisa memberikan nutrisi bagi petugas kesehatan supaya tidak mudah terserang virus saat melayani pasien. MNC Peduli sangat mengapresiasi tim medis Indonesia sebagai pahlawan garda terdepan dalam merawat pasien yang terdampak COVID-19. Kita mengirimkan makanan kepada tim medis dan supporting tim lainnya, dan ini merupakan bentuk kontribusi MNC Peduli dalam menyemangati tim medis untuk terus berjuang melaksanakan tugasnya. Mereka tidak sendiri, tapi kita ada dan semua mendukung mereka. Mengucapkan terima kasih atas sumbangan atau donasi dari MNC Peduli ini. Donasi ini sangat bermanfaat sekali, terutama untuk tenaga kesehatan kita yang saat ini sedang melaksanakan tugasnya untuk pelayanan terhadap pasien. Perjuangan tenaga medis melawan virus COVID-19 masih panjang. Anda dan seluruh masyarakat Indonesia bisa ikut membantu para tenaga medis dengan berdonasi melalui rekening MNC Peduli yang tertera di layar kaca Anda. Tim Liputan iNews melaporkan.
Cari sinyal sejumlah pelajar di Bogor, Jawa Barat belajar di pinggir sungai. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut ini.